Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi ajar kelas 9 bab 1 dengan judul Meyakini Hari Akhir, Mengakhiri Kebiasaan Buruk. Jika kita perhatikan, ada dua hal yang digabungkan dalam judul ini. Yang pertama adalah meyakini hari akhir, dan yang kedua mengakhiri kebiasaan buruk. Dua hal ini dapat dihubungkan secara kausalitas atau berdasarkan hukum sebab akibat. Meyakini hari akhir itu adalah sebab, kemudian akan memunculkan akibat berupa mengakhiri kebiasaan buruk. Sebagai contoh, seseorang tidak melakukan perbuatan buruk, sebut saja mencuri ataupun berkata kotor, karena ia yakin bahwa perkataan dan perbuatannya itu akan didapatkannya, akan diberi balasan di hari akhir setelah kehidupan dunia. Nah, jika hari ini atau besok atau lusa kita belum merasakan dampaknya atau akibat dari perbuatan itu hanya karena Allah menangguhkan balasannya. Allah menangguhkan balasannya di hari akhir nanti. Sebaliknya, orang yang suka melakukan perbuatan buruk, sebut saja suka berkata bohong, suka berkata kotor, itu menunjukkan bahwa perasaan ataupun keyakinannya terhadap hari akhir itu belum cukup kuat. Jadi harus terus diasah, diresapi maknanya. Jadi kita harus bersiap dengan mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Baik, sebelumnya ada istilah yang familiar atau yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan kehidupan di akhirat, yaitu istilah yang biasa kita gunakan adalah hari kiamat. Sementara di judul kita disebutkan adalah hari akhir. Ada perbedaan di antara kedua hal ini. Hari akhir itu adalah keseluruhan proses ataupun kejadian atau peristiwa setelah kehancuran alam semesta. Mulai dari masuknya ke alam barzah sampai kebangkitan, sampai nanti manusia mendapatkan balasan berupa surga atau neraka. Sementara hari kiamat ini, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebut sebagai hari kebangkitan sesudah mati. Jadi dia secara khusus mengatakan bahwa hari kiamat ini adalah salah satu peristiwa yang akan dialami manusia di hari akhir. Hari kiamat itu disebut juga sebagai hari akhir zaman atau dunia seisinya rusak, binasa, dan lenyap. Hari kiamat disebut juga dengan berakhir dan tidak akan muncul lagi. Artinya ketika dunia mengalami kehancuran, maka kehidupan dunia itu tidak akan kembali lagi. Hari kiamat ini disebut juga celaka sekali, atau bencana besar atau rusak binasa. Baik. Yang akan kita pelajari adalah tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Sebelumnya kita akan bacakan dulu ini, kehidupan dunia ibarat menanam pohon. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan di hari akhirat. Baik, kiamat sugro ini biasa kita sebut dengan kiamat kecil, yaitu kiamat yang
lingkupnya kecil, yaitu hanya menimpa sebagian umat manusia berupa kematian. Jadi ketika seseorang meninggal, maka itu disebut dengan kiamat sugro ataupun kiamat kecil, dan juga sebagai akhir bagi orang-orang yang mengalaminya, itu sebagai akhir kehidupannya di dunia. Dan setelahnya ia akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, dalam kiamat sugro ini ada pelajaran atau iktibar bagi manusia yang masih hidup. Pelajarannya adalah suatu saat dia akan merasakan mati juga. Jadi, pelajaran yang biasa ia petik adalah sebelum gilirannya datang, maka ia harus mempersiapkan bekal berupa perbuatan-perbuatan baik untuk nanti ia mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kiamat kubro ini disebut juga dengan kiamat besar atau kiamat yang sebenarnya. Jadi secara istilah ketika kita sebut kiamat, maka yang dimaksud adalah kiamat kubro ini, yaitu kehancuran alam semesta dan musnahnya kehidupan. Jadi setelah kiamat kubro terjadi, maka keseluruhan kehidupan yang ada di muka bumi ini akan musnah. Bukan hanya di bumi, seluruhnya. Kemudian ketika seluruh manusia dimatikan oleh Allah, maka mereka semua akan memasuki alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat yang disebut dengan barzakh. Jadi orang-orang yang meninggal karena kiamat kubro ini itu akan memasuki alam yang sama dengan orang-orang yang mati di kiamat sugro. Nah, ketika terjadi hari kiamat yang sebenarnya, manusia juga akan dimasukkan ke alam barzakh ini. Kemudian setelah itu manusia akan mengalami serangkaian peristiwa setelah masuk alam barzakh, yaitu ba'ats adalah hari kebangkitan, mahsyar adalah hari berkumpul, kemudian hisab adalah hari perhitungan, kemudian mizan hari penimbangan amal kebaikan dan keburukan, kemudian manusia akan ditentukan tempatnya di surga atau di neraka setelah ia menerima catatan amal perbuatannya selama di dunia. Baik, Yaumul Barzakh sudah kita jelaskan sebelumnya. Yaumul Barzakh ini disebut juga dengan alam kubur. Jadi yang dimaksud alam kubur bukanlah alam kubur dalam pengertian fisik berupa tanah yang digali, kemudian tempat manusia disemayamkan, tetapi lebih bermakna metafisik atau bermakna gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, jadi di alam kubur ini manusia akan didatangi oleh dua orang malaikat yang dikenal dengan sebutan Munkar dan Nakir. Ya, di situ manusia akan ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, termasuk soal keimanannya kepada Allah yang berupa pertanyaan, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, di Yaumul Barzakh ini manusia juga bisa merasakan siksaan dan juga kenikmatan atas perbuatannya selama di dunia. Jadi Yaumul Barzakh ini adalah tempat persinggahan sementara sebelum kehidupan akhirat dimulai. Semua manusia yang meninggal sebelum terjadinya kiamat kubro, seluruhnya akan dimasukkan ke alam ini. Dan juga seluruh manusia yang mati karena kiamat kubro juga akan masuk ke alam ini. Dan mereka akan tetap di sini sebelum malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua sebagai tanda hari berbangkit. Itu proses dimulainya kejadian-kejadian di hari akhir. InsyaAllah kita akan jumpa kembali di video berikutnya.
akan membahas secara khusus tentang kiamat kubra dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, berupa barzah, ba'ats, hasyar, hisab, mizan, dan surga ataupun neraka sebagai tempat manusia berdasarkan amal perbuatannya. Itu saja, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.